Kita di sini saling menghargai dari dua pihak ini. Saya bersama teman saya, Baby Alamsyah. Assalamualaikum, salam sejahtera, rahayu. Rahayu. Kali ini dengan narasumber, Kita bincang-bincang seri-seri ya. Iya, seri-seri. Ini kalau Baby Alamsyah ini di sini pasti ada sesuatu yang agen. Udah berapa kali demo tadi? Berapa kali ya? Nggak tahu sih. Berbicara tentang FPI, gimana menurut Anda? Ini ada apa ini kok bawa-bawa ini baru datang masa bawa-bawa Bagaimana? lagi panas-panas kan? Iya nih. 1 bulan terakhir ini FPI lagi panas-panasnya ini. Kenapa kok bisa seperti itu ya? Itu apa pengalihan isu? Menurut kita gimana? Ini kita ngobrolnya ini sudut pandang kita ya. Sudut pandang opini kita masing-masing. Kita masing-masing. Kalau menurut saya nih, kalau nggak berbicara masalah hukum ataupun paham, tapi lihat dari sudut pandang saya sendiri. Kalau kita berbicara FPI di Indonesia, ini kan sebetulnya udah lama sih isu FPI ini keras atau disukai seperti apa. Di framing sebetulnya. Tapi sebenarnya ingat ya, saya bukan FPI atau ikut ormas tertentu, dan nggak sama sekali ikut suatu ormas tertentu, tidak sama. Jadi Anda ini kalau dikategorikan pro FPI atau kontra FPI? Jujur, kalau secara pribadi saya kurang suka dengan adanya FPI. Dalam tanda kutip bukan berarti tidak menginginkan ya, bukan ya. Maksudnya nggak suka dengan cara-caranya. Cuma mereka juga punya hak. Itu hak mereka dalam berekspresi, itu hak mereka. Ketidaksukaan saya cukup di saya sendiri. Nah, tapi ini dia. Berat banget semuanya ngomongin. Nah, selama ini kan apa ya? Selalu isu-isu sekarang itu FPI yang dibawa. Iya. Kok seakan-akan ada sesuatu gitu. Ada sesuatu. Kenapa selalu FPI yang dibawa? Ya, terus diframingkan itu kayak FPI itu selalu salah gitu. Selalu salah. Kenapa ini? Kenapa? 17 miliar. Apakah gara-gara lobster? Kamu kebakaran hutan Papua? Aduh, itu parah banget itu Pak. Sekarang pembakaran hutannya parah banget itu Pak. Omnibus Law, apa kabar? Kalau kita kembali ke topik tadi ya, kalau kita lihat FPI, seakan-akan ya tadi kayak untuk menutupi kasus-kasus ada di Indonesia, kasus-kasus besar. Kenapa kok bilang sudah sebelum Al-Habib Muhammad Rizik Syihab datang dari Indonesia, banyak terjadi kasus di Indonesia nih, pertama Omnibus Law. Itu rame-rame banget itu, sampai terjadi banyak aksi di Indonesia kan, berbagai daerah, Jogja, Solo, Semarang, Jakarta, kota-kota besar pasti aksi. Bahkan tidak hanya dari kalangan mahasiswa yang buruh, bahkan pelajar malah betul-betul. Ini terus juga ada beberapa kasus juga kan, kayak pembakaran ternyata hutan di Papua, terus Kalimantan juga sih. Kalimantan. Lobster. Terus tadi apa? 17M ternyata. Nggak ada hubungan sama industri. Apa itu COVID? COVID juga ini yang aneh ini. Dana bansos, vaksin. Jadi kayak untuk menutupi. Dan apa ya? Ketika Habib datang, hal yang normal menurutku ketika seorang pemimpin suatu ormas itu kembali,
Iya, apalagi ormas besar. Ormas besar. Salah satu kita nggak ormas bisa besar di Indonesia. kita tidak bisa, walaupun saya itu kurang suka dengan cara dakwahnya FPI, tapi kita tidak bisa menyampingkan FPI dalam peranan mereka dalam di Indonesia. Contoh kecil-kecil lah, ketika terjadi bencana tsunami di Aceh, FPI selalu hadir. Sebenarnya hampir setiap bencana besar sih. Iya benar. Setiap bencana besar FPI hadir. Cuma kan saya nggak disorot sama media. Saya bukan bencana besar, hampir bencana alam sih. Iya. Bencana alam atau banjir atau bencana alam dan lain-lain. Ya. FPI di setiap daerah terutama. Nah, hal yang wajar apabila sudah ketika beliau hijrah dalam menurut para pengikut yang hijrah ke Saudi ketika itu dan pulang ke Indonesia setelah sekian tahun, mereka datang menyambut beliau itu ya karena mahabbah, karena kecintaan mereka. Nah, otomatis tapi di sisi lain sedang ada terjadi pandemi ini, otomatis ya menurut sebagian kalangan berkumpulnya para pecinta Habib Rizik ini adalah pelanggaran prokes atau protokol kesehatan. Cuma yang jadi aneh di sini, oke, walaupun pro kontra lah katanya perkumpulan itu dilindungi oleh pejabat di DKI gitu. Iya. Cuma kan Habib Rizik ketika yang saya baca di media sudah membayar kompensasi 50 juta kalau nggak salah ya. 50 juta, dan setauku itu kompensasi pembayaran paling tinggi. Jadi harusnya otomatis kasusnya udah kelar. Iya, kenapa kok malah diperbesar? Istilahnya ditiupin gitu. Kalau diobong-obong, ada apa ini? Sampai terjadi pencopotan. Sudahlah, terus juga kasus Bima Arya yang ngotot Habib Rizik untuk di tes PCR dan dibuka swabnya itu, sebetulnya itu kan melanggar kode etik, tahu bro ya? Iya. Kan privasi pasien. Pertama itu dipaksa untuk ternyata hasilnya negatif, dipaksa lagi. Nah, dan berujung akhirnya ke tragedi 50 km. Ini juga janggal. Kalau yang saya baca kan ada yang beredar itu rekaman atau apapun itu yang dari Habib Rizik. Aku nggak ngomongin apa, aku nggak bisa ngatakan ini apa fakta atau enggak. Aku tetap nunggu hasil akhir aja nanti seperti apa. Cuma kalau kita melihat dari sudut banyak pihak, Habib Rizik mengatakan bahwasanya kami tidak mengetahui siapa yang mengikuti kami, lebih OTK, orang tidak dikenal ya. OTK, dan istilahnya kalau kita punya pengawal, hal yang wajar untuk antisipasi, berjaga-jaga pada orang yang kita jaga. Hal yang wajar, siapapun itu, mau pengawal presiden pasti jaga-jaga, ada orang mencurigakan, pas Pampres pasti turun untuk mengamankan keamanan presiden. Hal yang sama ketika pengawal Habib Rizik untuk mengamankan bagaimana Habib untuk keluar dari kejaran OTK ini. Keadaan yang darurat. Keadaan darurat. Dari pihak FPI mengatakan OTK, tapi ternyata kok dari pihak kepolisian tiba-tiba langsung mengumumkan. Nah, itu waktu itu juga katanya ya polisinya itu kan nggak pakai seragam. Jadi kan waktu itu kan dari pihak Habib Rizik kan nggak tahu kalau itu polisi. Iya, makanya dikatakan OTK orang tidak dikenal. Orang tidak dikenal. Ya pantas saja kan kita waspada banget kayak gitu. Soalnya kan dari dari beberapa media mungkin banyak Instagram ataupun wawancara, YouTube dan lain-lain. Mereka mencari kawan-kawan mereka di rumah sakit di mana dia ketemu, tapi tiba-tiba polisi melakukan konferensi pers. Itulah pokoknya. Tiba-tiba 6 meninggal. Kok janggal banget ya buat aku dulu. Saya gini, atas apa sih kesan Habib Rizik selama ini di Indonesia? Kok sampai bisa 6 nyawa orang ini menghilang? Aku nggak bisa mengatakan diriku di paham agama, tapi dulu saya pernah ngaji juga di koordinasi dari kampung. Dia mengatakan satu tetes darah kaum muslimin itu haram.
Itu lebih berharga daripada dunia seisinya loh. Bukan kaum muslimin, orang di bumi. Nah, Kalau hadisnya kalau nggak salah itu ya satu tetes darah apalagi sampai menghilangkan nyawa orang di bumi itu yang menghilangkan nyawa orang muslim maupun orang non muslim ya. Jadi itu satu tetes darah itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Itu satu tetes darah loh. Apalagi nyawa. Mungkin yang lebih paham kan bisa di hadisnya itu komen, hadisnya bisa di komen. masih gimana agak gimana. Kita saling belajar di sini. Ya. Di sini mungkin aku mau membacakan satu berita sedikit. Ini tentang kontras yang mengungkap kejanggalan kasus pembunuhan 6 laskar. Ini dari okezone.com. Judulnya Kontras ungkap 3 keganjilan kasus tembak mati 6 laskar FPI. Simak penjelasannya. Jakarta, tanggal berapa ini? Selasa 15 Desember 2020. Beritanya tanggal segitu. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan dalam kurung Kontras mengungkap sejumlah keganjilan dalam kasus tembak mati 6 laskar Front Pembela Islam di Tol Jakarta Cikampek KM 50. Wakil Koordinator Kontras, Rifan Leanandar mengatakan, keganjilan ini terbagi dalam 3 hal. Pertama, dalam pra-peristiwa ditemukan keganjilan di mana aparat mengintai Habib Rizik Syihab. Lalu dalam perjalanannya, 6 orang pengawal pentolan FPI tutup usia karena ditembak aparat. Selanjutnya, kalau misalnya Polda mengincar Rizik, dipantau pergerakannya, dia tidak mungkin mematikan 6 orang tersebut karena tujuannya penggalian informasi. Itu ada dalam manajemen penyelidikan polisi, ungkap Rifan Le saat dihubungi Okezone, Selasa 15/12/2020. Ia mengatakan, pengintaian polisi yang berakhir dengan peristiwa tembak mati 6 orang justru tidak sesuai tujuan awal penyelidikan. Pasalnya, pengintaian biasanya dilakukan untuk menggali informasi. Nah, selanjutnya keganjilan kedua ya. Keganjilan kedua, pada saat peristiwa adalah banyaknya informasi sumir atas hal itu. Di keterangan pihak polisi dengan FPI berbeda. Polisi menyebut adanya penyerangan dari korban, sedangkan FPI mengatakan sebaliknya. Lalu Rifan Le menilai informasi yang disampaikan Bareskrim Polri pasca rekonstruksi juga nampak mengada-ngada. Semisal 4 anggota FPI yang disebut-sebut bersenjata itu dibawa ke dalam mobil polisi tanpa borgol. Dibawa tanpa borgol. Ini yang ngomong media. Ini yang ngomong media ya. Bukan kita. Nah, bukan kita ya. Ini kan paku banget ini. 4 anggota FPI yang disebut-sebut bersenjata itu dibawa ke dalam mobil polisi tanpa borgol. Lalu bersenjata. Gimana bisa bawa dengan borgol? Kalau aku ngomong secara umum aja, sebagaimana kesalahan mereka apapun, nggak seharusnya nyawa ini melayang. Bisa dikategorikan kejahatan HAM tingkat berat ya? Apa tingkat berat atau tidaknya nggak tahu, tapi termasuk kejahatan HAM ya, kalau menurutku. Apapun kesalahannya, nyawa 6 orang ini tidak harus melayang. Apa kesalahan mereka sehingga mereka bisa mulai apa karena perlawanan dan lain-lain? Saya pernah baca juga, lupa siapa yang mengatakan kalau seandainya ini sama-sama bersenjata, seandainya, kita belum jelas juga nih hasilnya apakah benar bersenjata atau enggak, karena masih dari PLP mengatakan bahwa tidak bersenjata, dari polisi tidak, dari polisi mengatakan mereka bersenjata. Nah, kita di sini saling menghargai dari dua pihak ini ya. Dari kedua belah pihak. Nah, karena kita belum tahu hasil akhirnya seperti apa. Kalaupun sama-sama polisi bersenjata, dari pihak FPI bersenjata, ini bukan lawan yang seimbang. Nah, karena gini, ya. Satu pihak memang dilatih untuk keamanan sipil yang bersenjata dan dilatih, ya. Dan yang satunya lagi, gimana ya? Iya, laskar. Iya, sebagaimana laskar yang lain, atau mungkin simpatisan suatu ormas tertentu, bukan lawan yang seimbang cuy. Untuk disandingkan dor-doran lah. Ya, ini sedikit pengetahuan ya tentang laskar. Waktu SMA dulu kan ada namanya PBB satunya OSIS itu Dewan Ambalan. Tahu nggak Dewan Ambalan?
Dewan Ambalan. Ambalan. Dewan Ambalan, Dewan Ambalan. Pramuka. Yang biasanya pramuka. Oh, iya, pramuka. Nah, itu. Oh, pramuka. Oh. Lulusan. Nah, yang disebut laskar itu ya didikannya seperti itu sih. Seperti Dewan Ambalan. Ya, jadi di situ ada baris berbaris, terus latihan fisik. Lah itu di tujuan ya kayak istilahnya pengawal-pengawal biasa gitu. Orang sing istilahnya tahu bela diri lah. Yes, bodyguard lah istilahnya. Bodyguard. Ya itu kalau orang menyebut laskar itu yang akhir-akhirnya kok kayak identik sama istilahnya orang-orang jihadi gitu. Padahal enggak. Banyak sekali apa namanya laskar-laskar itu ya apa kegiatannya kayak Dewan Ambalan. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi di tingkat ormas. Ini yang terakhir ini keganjilan yang terakhir ini keganjilan pasca peristiwa Rifan Lee melihat banyak sekali keterlibatan polisi dalam pembentukan tim investigasi. Seharusnya kata dia tim untuk menyelidiki kasus tersebut harus didominasi oleh pihak non polisi. Tujuannya untuk menjaga independensi serta memastikan kasus ini dituntaskan sehingga tidak terjadi keberulangan. Tim independensi harus lebih banyak diisi oleh non-polisi. Tugas polisi yang menjamin setiap aksesnya. Jadi tugas polisi itu untuk menjamin setiap aksesnya ya, bukan ikut jadi tim investigasi itu. Lebih tepatnya mungkin TGPF ya, Pak. TGPF. Singkatannya apa? Tim Gabungan Pencari Fakta tapi Tapi independen. Tapi kok ini malah polisi ikut campur dalam masalah investigasi. Ya semoga pada kali ini bisa diadakan TGPF yang independen untuk mencari fakta yang sebenarnya. Nah itu repotnya kalau misalnya investigasi aja nggak independen, gimana masyarakat mau percaya? Nah kalau kita berbicara sama masyarakat kan lucu. Gimana lucu ya? Tapi juga sih menyedihkan ya. Karena gini, mungkin kawan-kawan di sini ada yang pernah mengikuti satu tagar karena terjadi satu pembunuhan etnis. Oh iya. Kulit hitam. Black Lives Matter. Nah, satu nyawa dibunuh di Amerika ketika itu satu dunia bersedih. Iya. Ya, satu dunia bersedih. Muncul Black Lives Matter sampai ada kalau salah di Instagram Black Lives Matter ya. Iya. Sampai muncul filter. Di Twitter trending itu. Trending. Nah, tapi kenapa kok di Indonesia dengan kesalahan yang menurutku itu ya nggak jelas, bukan nggak jelas ya, yang tidak seharusnya untuk sampai dihilangkannya nyawa. Kan kayaknya cuma pelanggaran prokes toh yang selalu dipermasalahkan dari Habib ini. Prokes, pelanggaran prokes. Kok ketika 6 ini rakyat Indonesia tinggal satu suara. Banyak yang mendukung, banyak juga yang menyayangkan. Mungkin kalau kita kan barisan yang sangat menyayangkan ya. Bahkan aku dari segi menginginkan karangan bunga ya. Itu ada karangan bunga dari siapa itu? Yes, silakan cari sendiri. Karangan bunga. Kok bisa gitu? Ucapan terima kasih ya. Nah, kalau kita bisa berempati dengan warga luar negeri, orang asing, kenapa kita tidak bisa berempati dengan warga kita sendiri? Apakah karena kita berbeda pandangan politik atau berbeda pandangan atas sesuatu? Kalau ideologi sih mereka nggak menolak sih, ya menolak Pancasila karena disertasinya Habib Rizik kan Pancasila loh. Iya, FPI pun juga di dalam ADRT-nya nggak menolak Pancasila. Tidak menolak Pancasila walaupun tertulis mengikuti khilafah secara apa? Bukan. Enggak. Apa namanya? Jadi itu pengertian khilafah di situ itu bukan mau mendirikan negara khilafah, tapi apa namanya sesuai konstitusi gitulah. Sesuai konstitusi maksudnya buat apa namanya itu juga khusus buat orang-orang Islam, orang-orang Islam yang mau. Monggo. Oke. Jadi yang dimaksud di ADART khilafah di FPI, aku baca sih kemarin soalnya. Itu juga ada di podcastnya Refli Harun sama Munarman kalau nggak salah. Itu kan Munarman jelasin juga maksud khilafah di sini itu apa. Jadi itu bukan istilahnya mengkudeta maupun merevolusi apa mengganti Pancasila dengan khilafah itu bukan. Jadi istilahnya khilafah itu sebenarnya bagian dari Pancasila, kurang lebihnya seperti itulah, ada poin-poin yang sama antara istilahnya Pancasila kan untuk apa namanya menginginkan agar
masyarakat Indonesia itu lebih baik dan lebih beradab gitu ya. Yang bilang akhir-akhirnya juga kayak gitu sih, maksudnya kan Habib Rizik kan kenapa ada mencetuskan revolusi akhlak itu juga kan gara-gara kebanyakan istilahnya kita lihat masyarakat ini kayak kehilangan adabnya gitu lah, empati pun nggak punya, jadi asalkan kubu seberang itu kita istilahnya musuh gitu. Apa yang terjadi mereka nggak peduli bodoh amatnya. Iya itu adabnya nggak ada gitu loh, bernegaranya itu kayak ya Allah kasihan banget gitu. Jadi mungkin kita di sini juga mengajak ayolah politik pilpres sudah selesai. Nah itu Pilgub sudah selesai. Ya kan gini, kenapa kalau aku nyangkut ke pilpres sama pilgub masih rame pak? Ada istilahnya cebong, kampret, kadrun. Ini istilah-istilah untuk memecah belah bangsa sudah lah. Sekarang ada yang baru. Siapapun pemimpinnya kita hormati. Iya itu ya. Siapapun pemimpinnya kita hormati. Tapi kita sebagai mahasiswa juga kita harus kritis. Kita harus kritis. Tapi kritis kita bukan berarti kita benci ya. Tidak, karena kita menginginkan negara ini lebih baik, jadi lebih baik. Seperti itu. Sangat disayangkan cuma kalau sampai hanya berbeda pandangan politik, terus ikut bersuka cita atas penderitaan orang lain, apalagi dengan nyawa. Jadi saya pribadi sih mungkin memohon kepada pemerintah untuk segera membuat tim TGPF yang independen supaya jelas apa yang terjadi di masyarakat atas kasus ini, supaya masyarakat ini kedepannya tidak gontok-gontokan lagi lah. Jadi seperti itu. Penutup dari saya mungkin orang-orang yang ada di pemerintahan, kita kan ini kan sebuah negara ya, bukan sebuah dinasti atau sebuah apa gitu. Ya jadilah negarawan yang baik.